Oke, kali ini kita belajar cara menyelesaikan soal yang ditanya perihal keseimbangan pasar dan cara mencari grafiknya. Nah, di sini ada dua persamaan. Yang pertama adalah fungsi permintaan Q sama dengan min 2P plus 8 dan fungsi penawaran Q sama dengan P kuadrat plus P dikurang. Untuk menyelesaikannya, maka kedua persamaan ini harus sama. Keseimbangan pasar terjadi jika permintaan sama dengan penawaran. Berarti di sini demand sama dengan supply. Demand atau permintaan kita ubah menjadi min 2P plus 8 sesuai pada soal, sama dengan S atau supply berubah menjadi persamaannya P kuadrat plus P dikurang 2. Lantas tinggal dipindah ruaskan. Misal karena pangkat terbesarnya ada di ruas sebelah kanan, maka semuanya saya pindahkan ke sebelah kanan. Ini jadi P kuadrat, lalu ada P, lalu P yang di sebelah kiri min 2P pindahkan ke sebelah kanan, ganti tanda berarti jadi plus 2P. Ini ada negatif 2 plus 8 di sebelah kiri tanda sama dengan, maka kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan menjadi minus 8. Nah, sini tinggal sisanya 0. Lalu kita jumlahkan yang variabelnya sama. P kuadrat kan tidak ada P kuadrat lagi, berarti ini tinggal P kuadrat 2P ditambah 2P menjadi 3P. Min 2 dikurang 8 sama dengan min 10. Nah, ini jadi kita samakan, lantas kita faktorkan. P kuadrat adalah hasil kali P dengan P. Kemudian cari angka yang jika dikali hasilnya adalah min 10, jika ditambah 3 dikali hasilnya itu adalah min 10, lihat angka yang di belakang, tapi kalau dia ditambah hasilnya sama dengan plus 3. Plus 3 plusnya nggak saya tulis. Nah, cari angka berapa kalau dia dikali min 10, kalau dia ditambah jadinya 3. Angka berapa itu? Nah, angkanya itu adalah 5 dan 2. 5 sama 2 nih, dapat angka 5 dan 2. Kalau dikali ini jadi 10, ditambah atau dikurang dia bisa jadi 3. Nah, sekarang mana yang tandanya plus, mana yang tandanya minus? Kalau dia ditambah jadinya 3. Kalau misalnya saya tulis di sini negatifnya di 5, plusnya di 2, apakah jadi 3? Min 5 tambah 2 3? Bukan, tapi minus 3. Berarti bukan negatif 5, bukan plus 2. Apakah kalau misalnya di sini negatif 5 lalu di sini min 2, apakah hasilnya 3? Bukan juga, hasilnya 7. Cari berapa? 5 nya apa, 2 nya apa tandanya? Kalau dijumlahkan jadinya 3. Ini nya positif, ini nya negatif. 5 ini kan ya, 5 positif terus sama 2, ini positif ini negatif. 5 kurang 2 kan jadinya berapa? 3. Maka P nya 5, P min 2, ini tetap 0. Kemudian maka hasilnya adalah P sama dengan min 5. Ini kalau kurungnya dibuka tandanya ganti, positif jadi negatif, dan P nya itu sama dengan negatif 2, kurungnya keluar, jadi karena hasilnya ada 2, min 5 dan 2. Nah, P itu sendiri apa? P itu singkatan dari price, harga. Nah, harga itu tidak boleh negatif. Nah, berarti yang P sama dengan min 5 itu tidak memenuhi syarat. Hasilnya P nya cuma yang 2 di sini saja. Nah, karena kita sudah dapat nilai P, maka selanjutnya tinggal kita nyari nilai Q. Caranya gimana? Tinggal masukkan ke persamaan yang ada. Boleh ke persamaan yang di permintaan ataupun yang di penawaran, sama saja. Karena yang fungsi permintaan ini lebih simple bentuknya, maka saya pakai ini saja. Fungsinya Q sama dengan min 2P plus 8. Berarti itu saya tulis lagi
Q sama dengan berapa tadi? Min 2P plus 8. Min 2P plus 8. Nah, karena min 2P nya sudah dapat angka 2, tinggal kita substitusi ditambah 8. Tinggal dihitung biasa. Kita dapat ya 2, min 2 kali 2 jadi berapa? Min 4 ditambah 8. Maka hasilnya sama dengan min 4. Plus 4. Berarti kita dapat dua angka. Keseimbangan pasarnya terjadi jika P atau price-nya itu harganya 2 dan Q itu singkatan dari quantity, jumlah barang, jumlah barangnya itu 4. Kemudian kita tuliskan keseimbangan pasarnya E, singkatan dari equilibrium atau keseimbangan pasar E sama dengan Q, P. Maka equilibriumnya adalah Q-nya itu 4 ini dan P-nya itu 2. Dapat. Lantas kita cari lagi, kan keseimbangan pasarnya sudah dapat ini soalnya. Diminta gambar grafiknya. Nah, sekarang kita belajar cara mencari grafiknya. Sekarang kita cari grafik. Cara grafiknya satu-satu. Nah, kita mulai dari yang paling mudah. Kan tadi Q sama dengan min 2P plus 8 untuk fungsi permintaan. Kita mulai dari sini yang lebih mudah. Saat ini saya tulis grafik Q sama dengan min 2P plus 8. Ada banyak cara untuk mendapatkan titik-titik koordinatnya. Ini bukan berarti cara yang saya tidak tulis ini salah ya. Kalau teman-teman tahu cara yang lebih baik, silakan. Saya gunakan salah satu cara dengan pembuat fungsi 0. Nah, di sini saya tulis ada nilai Q, ada nilai P. Cari pembuat fungsi 0-nya. Nah, kita misalkan jika P-nya 0, berapakah nilai Q? P-nya 0 nih. Ini saya mungkin banyak yang tahu cara ini, tapi biar semuanya paham nih saya tulis ya, biar semuanya jelas. Kalau P-nya 0 kan kita bikin jadi 0, maka Q sama dengan min 2 dikali Q-nya, P-nya 0 ditambah 8. Maka min 2 kali 0, 0 ditambah 8. Hasilnya 8. Maka di sini titiknya 8. Lalu gantian, sekarang Q-nya yang 0. Kalau Q-nya 0, P-nya berapa? Ini kita misalkan Q-nya 0, min 2, P-nya kan belum tahu, masih dicari, makanya tetap tulis ditambah 8. Lantas pindah-pindah ruas. Min 2P di sebelah kanan, pindahkan ke sebelah kiri sama dengan, jadi plus 2P. Sama dengan 8 kan nggak pindah ruas ya, masih di sebelah kanannya sama dengan, maka di sini 8, maka P adalah 8, pindah ruas nih dari kali menjadi bagi, ini 4, maka di sini 4, maka sudah dapat dua titik koordinat. Berapa itu? 8,0 dan 0,4. Selanjutnya kita kerjakan grafik fungsi yang kedua. Grafik kedua adalah ini fungsi penawaran Q sama dengan P kuadrat plus P dikurang 2. Ini saya tulis di bawahnya. Q kuadrat sama dengan Q sama dengan P kuadrat plus P minus. Ini caranya sama kayak tadi atau mirip. Kita buat misalkan dulu kalau P-nya sama dengan 0, maka nilai Q-nya adalah berapa? P-nya tinggal ganti aja jadi 0, berarti 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 2, hasilnya min 2. Maka kita dapat satu titik koordinat, yaitu kan Q, P, berarti min 2,0. Setelah P-nya diubah jadi 0, sekarang gantian Q-nya yang 0. Nah, sekarang Q sama dengan 0. Berarti ini kan Q-nya sama dengan 0. Ini 0. Berarti ini tetap P kuadrat ditambah P kurang 2. Nah, karena bentuknya jadi persamaan kuadrat, tinggal ditukarkan. Cari bilangan
Nah ini P kuadrat kan hasil kali P sama P. Nah cari bilangan kalau dia dikali min 2, tapi kalau ditambah jadi plus 1. Berapa itu bilangannya? Kalau dikali itu hasilnya 2, kalau ditambah 1. Min 2 kalau dikali. Berapa itu? 2 sama 1. Lalu tanda negatifnya dari mana? Mana plus, mana negatif. Nah ini saya tulis 2 sama 1. Artinya kalau ditambah jadi plus 1. Kalau ini saya negatif sama negatif, bisa nggak? Min 2 dikurang 1 jadinya min 3. Ya, salah. Jadi ini tandanya yang benar. Ini positif, ini negatif. Plus 2 dikurang 1 kan jadi positif 1. Maka untuk plus 2-nya di sini, negatifnya di 1. Maka dapat P-nya itu ada 2 nilai, yaitu berapa? Buka kurungnya dibuka, jadi minus 2, dan P-nya sama dengan kurungnya dibuka lagi jadi 1, ganti tanda. Maka kita punya persamaan selanjutnya, Q-nya kan 0, P-nya min 2, dan Q-nya yang 0, P-nya juga berpasangan dengan 1. Lantas kita cari titik balik. Titik balik rumusnya adalah nilai Q sama dengan min determinan dibagi 4A. Mungkin teman-teman pernah masih ingat cara mencari rumus ABC. Determinannya P itu determinannya berarti minus B kuadrat min 4AC per 4A. Nah ini rumus untuk dapat. Sedangkan untuk nilai P rumusnya adalah min B per 2A. Nah sekarang kita substitusikan angka-angka ini. Kan persamaannya tadi adalah, kita cek ulang, persamaannya dilihat dari yang ini ya. Nah Q nya sama dengan 0, P kuadrat plus P min 2. Berarti persamaannya nih P kuadrat plus P minus 2 sama dengan 0. Kan di sini di persamaannya ada nilai A, ada nilai B, AB sama C itu ya. A itu apa? A itu adalah nilai koefisien P kuadrat 1. B itu adalah nilai koefisien si P berapa? 1. C itu apa? Nilai konstanta atau yang tidak ada P-nya, minus 2. Lantas kita tinggal substitusi saja ke persamaan yang ada. Kita cari Q-nya dulu. Berarti Q sama dengan minus kurung buka B kuadrat, berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya minus 2 dibagi 4A, berarti 4 kali 1. Setelah dihitung ini dapat nilai minus 1 ditambah 8 jadi 9 per 4. Hasilnya bisa ditulis pakai bentuk pecahan atau pecahan campuran ataupun desimal. Misalnya di sini min 9 bagi 4 berapa? Min 2 1 per 4 atau 2,25. Lalu nilai P-nya sama dengan substitusi berdasarkan rumus yang ada. Ini rumusnya, minus B, minus B-nya adalah 1 per 2 A-nya juga 1, berarti dikali 1, berarti min 1 per 2 kali 1, 2, min setengah. Berarti kita dapat persamaan yang titik koordinat selanjutnya. Berapa? Q-nya itu min 2 1 per 4 dan Q-nya itu min setengah. Nah kita sudah dapat semua titik koordinatnya, lantas tinggal kita pindahkan ke persamaannya atau ke grafiknya. Kita buat persamaan garisnya. Ini koordinat kartesius. Kalau digambar di buku pakai penggaris ya, tapi karena saya tidak pakai penggaris jadi agak miring. Ini koordinat Q. Kalau di koordinat kartesius yang biasa itu pakai X. Nah ini sumbu Q-nya saya ganti, lalu yang Y saya ganti jadi P
quantity price. Kita substitusi angka-angkanya. Lalu ini kita misalin dulu. Ini jadi angka 0. Ini kasih titik-titiknya. 1, 2, 3. Nah, ini sudah jadi titik-titiknya. Lalu tinggal kita cari titik-titik yang tadi sudah kita dapatkan. Pertama kita cari di titik dari fungsi permintaan yang min 2p plus 8. Tadi kita dapat 2 titik kan di sini, yaitu adalah di grafik nih. 8,0 dan 0,4. 8,0 kita cari 8,0. 8,0 berarti titiknya ada di sini. Ini 8,0 nih. Lalu 0,4 ada di mana? 0, G-nya 0, P-nya. Terus saya tulis dulu lah. Tadi kan titiknya adalah yang pertama itu adalah 8,0 ya. Di sini nih Q-nya 8, P-nya 0. Lalu yang kedua adalah 0,4. Berarti di sini titiknya. Kemudian 2 titik ini kita gabungkan karena dia pangkatnya 1. Jadi kita tarik garis lurus. Nah, ini garisnya. Kemudian di titik yang persamaan kedua, yang fungsi penawaran. Jadi titik-titiknya yang ini ada lebih banyak. Nah, ini nih. Min 2,0. Min 2,0 berarti Q-nya min 2, berarti dia ada di sebelah sini nih, min 2,0. Terus mana lagi? Titik selanjutnya 0,-2. 0,-2 berarti ada di sebelah bawah. Tuh, biar kelihatan, warnanya saya ganti dulu. Ini sama ini tadi ya. Lalu apalagi titiknya tadi ini 0,1. 0,1 berarti di sini. Lalu dapat lagi titik, nah ini min 2,25 min setengah, berarti min 2,25 ada di sebelah sini nih, kurang lebih di sini. Min 2,25 sama min setengah. Min setengahnya berarti ada di bawah sini. Kita samakan titiknya. Nah, keempat titik ini 1, 2, 3, 4 kita gabungkan. Dia bentuknya berbentuk kurva. Gini nih, kurang lebih ginilah gambarnya. Maaf karena tidak pakai penggaris. Lalu titik temu ini, inilah yang disebut equilibrium. Equilibriumnya tadi berapa? Atau keseimbangan pasar. Tadi yang kita kerjakan pertama kali dapat di 4,2. Apakah benar 4,2? Kita cek. Ini harusnya di sini nih 4,2. Dia di sini berarti 4,2. Ini equilibriumnya 4,2. Nah, inilah gambarnya. Semoga membantu.